Seorang warga Duku Ngadirojo, Desa Sambung Macan, Sragen, Sudarsono, mengkoleksi ribuan fosil di rumahnya. Di antara koleksi fosil tersebut, ada yang ditawar kolektor hingga puluhan juta rupiah. Namun, Sudarsono bergeming dan memilih menyimpannya sendiri dengan alasan menjaga kelestarian. Fosil-fosil berbagai jenis dan bentuk tersebut kini dipajang di ruang tamu rumah Sudarsono. Saking banyaknya koleksi, bapak satu anak ini mengaku tak hafal jumlah pasti hasil koleksinya. Fosil tersebut terdiri atas berbagai jenis hewan, tumbuhan, serta biota laut seperti teripang dan koral. Sudarsono mengaku mulai mengkoleksi fosil sejak tahun 1975. Fosil tersebut ditemukan di aliran Sungai Bengawan Solo yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari rumahnya. Menurut Sudarsono, sekitar tahun 1973 ada proyek pembuatan kanal Sodetan Bengawan Solo yang bertujuan untuk mengurangi banjir akibat meluapnya aliran sungai. Dari sodetan tersebut, Sudarsono mulai menemukan fosil dan mengumpulkannya sejak tahun 1975. Pembuatan sodetan tersebut dilakukan dengan membuat saluran sedalam 10 meter. Di dasar sodetan inilah banyak fosil-fosil ditemukan. Saat itu, Sudarsono mengaku tak mengetahui secara jelas nilai fosil yang ditemukannya. Para tamu yang datang untuk melihat koleksi fosil Sudarsono mayoritas merupakan peneliti dan arkeolog. Banyak di antaranya berasal dari luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Banyaknya orang yang tertarik untuk melihat fosil temuannya membuat Sudarsono semakin semangat untuk mencari fosil. Hingga kini, tak terasa di rumahnya sudah ada lebih dari 4.000-an fosil. Hobi Sudarsono ini bahkan membuatnya dicibir oleh tetangga. Saat itu, banyak orang yang menuduhnya kurang waras karena memiliki hobi mengkoleksi tulang belulang. Hingga akhirnya banyak kolektor yang datang untuk membeli koleksi fosil milik Sudarsono. Tawaran dari 10 hingga 50 juta pernah ditolaknya, padahal nilai tersebut cukup besar di masa itu. Sudarsono mengatakan, sekitar tahun 1990-an ada orang yang datang untuk menawar fosil gigi gajah purba miliknya. Fosil berusia sekitar 1,8 juta tahun itu ditawar hingga 50 juta rupiah. Sudarsono mengaku menolak tawaran menggiurkan tersebut. Karena dari awal dirinya memang tidak ingin mencari untung dari kegemarannya mengkoleksi fosil ini. Menurutnya, pendapatannya saat itu sebagai juru foto panggilan serta berjualan tanaman bonsai sudah mencukupi kebutuhannya. Sudarsono menyebut koleksi fosil ini sudah atas sepengetahuan petugas berwenang. Balai Pelestarian Situs Manusia Purba, Sangiran bahkan berencana membantu pembuatan museum di rumahnya.
Dikonfirmasi, Kasih Perlindungan PP SMP Sangiran Dodi Wiranto mengaku telah mengetahui koleksi fosil milik Sudarsono tersebut. Menurutnya, aturan undang-undang memang memungkinkan seseorang untuk mengkoleksi fosil secara pribadi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun, koleksi pribadi ini hanya fosil yang bersifat umum. Jika fosil tersebut sangat berharga, semisal fosil Homo erectus, pasti akan diminta untuk disimpan di balai. Dodi menjelaskan, ketentuan tersebut tertuang dalam bab 4 tentang pemilikan dan penguasaan, di mana pasal 12 ayat 1 berbunyi, setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. PP SMP Sangiran sendiri secara berkala melakukan pencatatan dan perawatan kepada fosil-fosil yang disimpan di luar situs Sangiran. Dodi menyebut ada banyak fosil yang dikuasai perseorangan, semuanya dalam pengawasan PP SMP Sangiran. Ini sejak tahun berapa? Itu ada pembuatan kanal tahun 73, lah mulai saya kumpalan 75. 75. Kok itu betulnya kok batu seperti kayu kan. Nah, saya kumpul ke dulunya di kebun. Terus ada tamu cari gitu-gitu, terus saya taruh emper. Kok banyak tamu lagi, terus bikin rak-rak pring nanti sejarah gitu terus. Terus lama-kelamaan kok katanya berharga, saya masuk di rumah. Nah, sampai segini banyaknya. Kurang lebih 4.000 lebih nih. Itu kebanyakan nyarinya di mana, Pak? Itu karena Sudetan Bengawan Solo. Di Sudetan itu. Ya, karena Dulu bareng teman-teman atau memang jenengan sendiri yang hobi kayak gini, Pak? ya dulunya enggak jarak gitu loh. Kok sepertinya kok gini ada gunanya enggak gitu loh. Kan itu digali remuk diuncal kayak gitu. Yeah. Nah, saya kumpul kayak gitu. Daripada nak mburine nek kanggone ngoten. Kan Sangiran dereng enten riyen. Dereng terkenal ngoten niku. Dadi kula idene ngoten niku. Kurang lebih kan sudah 35 tahun ini, Pak. Ya, ini 75, sudah Pak, 75, sudah berapa fosil yang terkumpul ini? Sekitar 4.000 lebih pokoknya. Itu mayoritas apa? Ya binatang gajah ada, terus babi ada, banteng ada, kerbau ada, sapi ada, badak ada, rusa ada, terus binatang laut banyak, terus artefak batu banyak. Itu dari koleksi itu yang paling tua tahun berapa, Pak? Berapa tahun sebelum Masehi? Enggak tahu kalau tua ini ya pokoknya yang paling tua itu yang ya gigi gajah tadi. Yang lapisannya yang keras. Terus di situ nyongol di situ. Pak, jenengan tahu ilmu ekskavasi dan sebagainya dari pengalaman gitu, Pak? Dari tamu orang-orang asing. Nah sekarang sudah dikasih atlas. Yeah. Nah, sudah tahu gini tulang apaan tahu. Dulunya enggak, kalau begitu tidak seperti batu pokoknya saya bawa gitu aja. Pak, ada yang sempat mau beli koleksinya, Pak? Ada, ini ya enggak saya kasih. Kenapa enggak dikasih, Pak? Dulu nanti habis, sudah terkumpul banyak kok nanti kurang. Nantinya. Tapi kan uangnya lumayan, Pak, itu, Pak? Ya lumayan, tapi hasilnya liane ini ada. Jual bonsai, ya moto dulu ada. Jenengan lebih mementingkan ini koleksi ya, Pak? Iya, dan kebetulan nanti kan hilang. Kalau nggak hilang ya rusak. Paling mahal ditawar berapa, Pak? 10 ada. 10 juta nggih. Ya, 50 juta ada nih ya. Ini ya mbok ketok duit mbok orane ya ya ngono kuwi. Tapi ada yang sempat nawar. Itu dari mana ya nawar sampai 50 juta, Pak? Lah, enggak tahu pokoknya orang asing. Oh, orang asing ya, dari luar negeri. Nah, dari luar negeri. Tahun berapa yang 50 juta itu, Pak? Enggak tahu tuh, sepertinya kayak orang Nigeria, orang hitam. Tahunnya tahun berapa, Pak? Terakhir. Udah lupa. Udah lupa. Ini ya paling ya hanya gertak sambel itu kan.
duit semono kae Mas saya. Pak, ini rencananya koleksi ini gimana Pak ke depannya? Ini kan sudah dimulai dari Sangiran. Ini laporannya sudah sampai Kementerian Pusat, mau dibikin ke museum di sini. Di sini. Pak, kalau dari Sangiran memang memperbolehkan fosil-fosil seperti ini dimiliki pribadi itu boleh Pak? Boleh. Asal tidak salah guna, boleh. Asal tidak dijual mungkin ya? Ya, salah guna kan ya dijual itu. Betul. Dirusak. Nah, kalau tidak dipelihara itu ya juga salah guna. Kalau dari Sangiran bentuk perhatiannya seperti apa sampai sekarang Pak? Ya banyak sekali lah, ini diedukasi semua. Terus saya juga di kursus ya, biar tahu nah gitu cara merawat, cara menyimpan, terus bentuknya apa, ini apa gitu kan sekarang tahu. Lebih pintar. Panjenengan itu mengkoleksi ini sebagai hobi atau ingin nanti sebagai informasi kepada generasi penerus atau gimana? Ya selanjutnya ya punya ilmu ini, nah, nantinya untuk selanjutnya nilainya uangnya tinggi, tidak, tapi ilmunya tinggi sekali. Pak, zaman tesih dinyang-nyang itu zaman saat durung tahun 2000 mungkin nggih? Gue berikan ya, belum ada undang-undangnya itu ya? Tahun 90-an. 90-an. Niku enten kaya Donald Tiller niku tahun pinten.